Muhammadur Rasulullah SAW. Dan ini tempat yang berkah barokah, usahanya jadi usaha yang barokah, umurnya barokah, orangnya barokah, anak-anak cucu kita yang lain barokah. Kemudian usul khatimah mati buat kalimah la ilaha illallah. Terima kasih waktunya, kalau mengganggu juga mohon maaf. Kami semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Politik semakin semakin liar, semakin menggelitik. Kita sudah menang bro, kita sudah mencapai menit-menit injury time untuk mendapatkan sebuah piala kemenangan atas perjuangan kita selama ini. Karena saya itu sangat yakin bro, bahwa kita ini berada di pihak yang benar. Kita berada di pihak yang dicintai Tuhan, yang berani berjuang benar demi kebenaran, berani berjuang adil demi keadilan. Sementara Rizik Syihab CS, mereka berada di posisi yang jahat, sehingga mereka terjahati oleh kejahatan yang sudah mereka lakukan sendiri. Mereka merasa paling Pancasilais, padahal rasa Pancasilaisnya itu bohong, cuma fata morgana. Mereka paling NKRI harga mati, padahal mereka itu bohong, cuma fata morgana atau tipu muslihat. Para pembohong jelas Allah tidak suka, dan Allah pasti hancurkan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Kejahatan mereka diungkap dan diungkap. Bohong mereka diungkap dan diungkap. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Di hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakitnya. Ketika mereka jahat, maka akan semakin jahat mereka ini. Ketika mereka brengsek, maka mereka akan semakin brengsek. Ketika mereka berbohong, maka semakin nampak kebohongan mereka. Sehingga seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, muak, jijik melihat mereka ini, lebih jijik daripada lihat tai, lebih jijik daripada lihat daging busuk. Apalagi kalau lihat orang-orang yang ngemis, pakai sorban, pakai pakaian seperti Nabi, janggut panjang, jidat hitam, ngemis di Alfamart, ngemis di Indomart, meminta sedekah, meminta sumbangan. Mereka menjual ayat-ayat Allah agar menakuti rakyat Indonesia yang sedang belanja, yang sedang naik bis, yang sedang beraktivitas, sehingga merasa terpaksa harus memberikan beberapa rupiah agar menghilangkan rasa takut. Ulaika alladzina ishtaru dhalalata bil huda. Mereka inilah para penjual agama Allah. Mereka inilah para musuh-musuh Allah, orang munafik. Kalau dalam bahasa saya ini, mereka ini manusia-manusia setan, manusia binatang, bahkan manusia iblis. Manusia binatang lebih binatang daripada binatang bro. Manusia setan lebih setan daripada setan. Manusia iblis lebih iblis daripada iblis. Manusia binatang lebih binatang daripada binatang. Kenapa? Lihat binatang. Seorang singa kelaparan di tengah hutan, itu dia bersabar, diam di padang rumput, menunggu rusa yang lewat, kuda yang lewat, babi hutan yang lewat, berhari-hari bahkan berminggu-minggu, sampai si singa ini badannya kurus coy. Seorang binatang saja mampu bersabar ketika dia lapar. Tapi lihat manusia yang penampilannya kayak Nabi tidak mampu bersabar sampai mau mengotori agamanya hanya untuk mengemis di Alfamart, di Indomart. Bukan simpati yang muncul, malah jijik. Orang merasa ketakutan sehingga harus memberikan beberapa rupiah. Manusia setan lebih setan daripada setan. Setan aja nggak pernah mengemis bro. Nggak pernah setan pakai ayat-ayat Al-Quran untuk menakuti manusia. Setan itu cuma mencela putra, mencela putri, kalaupun tampil dalam kondisi yang terburuk, sehingga menakuti manusia. Orang mau tahajud, muncul setan.
Jadi orang gak tahajud. Orang mau sholat subuh, muncul setan, sehingga orang tidak sholat subuh. Orang mau baca Quran, muncul setan, sehingga orang berhenti dalam baca Al-Quran. Setan cuma mengganggu doang. Tidak membahayakan kalau setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, cuma memberikan was-was. Rasa gundah, rasa galau, rasa resah. Tapi manusia setan, itu bisa ngancem bro. Nggak dikasih, urusan rame besoknya. Ini preman-preman berjubah yang ngemisnya untuk mendapatkan rupiah. Lebih iblis daripada iblis, manusia iblis ini. Iblis itu cuma satu kali bro, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau mengakui kehebatan Nabi Adam, sehingga iblis tidak mau tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis sombong. Cuma sekali iblis ngelakuin, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunannya. Manusia iblis ini sombongnya udah melebihi iblis. Janggut panjang. Yang namanya umat harus jadi budak-budak spiritual. Rakyat Indonesia harus jadi budak-budak spiritual. Jidat hitam, celana cingkrang, pakai bercadar. Merasa paling bersih, paling mulia, paling hebat daripada orang-orang sekitarnya. Ingin menjadikan budak-budak spiritual. Kalau nggak ngasih, urusan repot, kafir, munafik, keluar neraka, keluar dari mulut mereka. Baru ngaku zuriyah Rasul. Lingkungan sekitar kalau tidak mau tunduk jadi budak spiritual, haram masuk surga. Ini namanya manusia-manusia iblis. Dikiranya di Al-Quran nggak ada bro. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Kalau ditanya, Bu, apakah kalian orang beriman? Langsung keluar dalil. Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dia ngomong iman itu satu, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir. Tetapi tak satu pun hatinya tercatat sebagai orang yang beriman. Tak sedikit pun pemikirannya tercatat sebagai orang yang beriman. Tak satu pun lisan dan perbuatannya tercatat sebagai orang-orang yang beriman. Penampilannya kayak Nabi, jenggot panjang, jidat hitam cingkrang, merasa paling sunnah. Tapi sayang, lisan dan perbuatannya tidak tercatat, tidak terlihat perilaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah itu punya ciri yang sangat muka. Dia sangat pengasih dan sangat penyayang kepada seluruh umat manusia. Saya mau tanya yang di video tadi. Pakai otak kalian dalam beragama. Beragama pakai otak. Apakah mereka itu termasuk orang-orang yang beriman? Saya yakin kalian akan mengatakan mereka bukan termasuk orang-orang yang beriman. Apalagi Allah. Orang-orang yang suka bikin ribut. Di negara ini tidak punya rasa kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Yakinlah mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Manusia aja udah ngomong gitu, apalagi yang menciptakan manusia. Maka belajarlah ngaji bro. Pada ustadz-ustadz, kiai-kiai, ajengan-ajengan ulama-ulama, habaib-habaib yang mampu menampilkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Mereka itulah wali-wali Allah. Tidak usah banyak-banyak. Apakah ulama tersebut mampu menampilkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia? Karena sifat kasih sayang adalah sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.